kami seperti itu. Untuk lebih lanjutnya mungkin penjelasan nanti kami izin share screen yang akan di-share oleh Saudari Dini Desita. Mungkin untuk Saudari Dini dipersilakan untuk share screen dulu materi mengenai kampus mengajar ini. Jadi sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, kami dalam program kampus mengajar ini hanya bertugas untuk membantu Bapak dan Ibu guru selama kegiatan pembelajaran. Jadi kami bukannya menggantikan Ibu mengajar, kami hanya membantu dalam mungkin dalam hal literasi, numerasi dan juga menggunakan teknologi seperti media pembelajarannya ataupun dalam absennya seperti apa, nanti kami bisa membantu seperti itu Bu. Untuk kegiatannya itu dari tanggal 22 Agustus sampai 17 Desember nanti. Jadi selama 1 minggu ini dari hari Senin kemarin kami sudah melakukan observasi mengenai sistem dan juga administrasi yang ada di sekolah seperti kurikulum, dan juga media atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi hasil dari observasi tersebut bisa kami jadikan acuan dalam pembuatan program kerja dalam kegiatan ini. Jadi nanti kami ada program kerja Bu. Untuk program kerjanya itu sendiri yang berkaitan dengan literasi, numerasi, dan juga adaptasi teknologi seperti itu. Mungkin ada tambahan ataupun tanggapan dari Bapak dan juga Ibu terhadap kegiatan kami ini. Ataupun ada pertanyaan Pak, Bu, dipersilakan. Assalamualaikum, mohon izin Ibu-ibu, Bapak Guru, teman-teman sekalian, apakah delapan satu delapan dua 9192. Maaf, saya ulangi Bu, kelas yang terpilih itu 71, 81, 91, dan 92. Sekiranya mungkin di antara guru pamong ada yang menjadi wali kelas, kami sangat memohon bantuannya. Kemudian untuk asesmen itu sendiri nanti sistemnya kami akan membuat Google Form yang berisi soal-soal asesmen yang terdiri dari 3 soal dari numerasi dan 3 soal dari literasi. Kemudian kami mohon bantuannya kepada wali kelas untuk membagikan Google Form tersebut. Kemudian sambil berjalannya pengisian asesmen tersebut, kami akan mengadakan sosialisasi ibu-ibu, bapak-bapak. Sosialisasinya itu nanti dilakukan melalui daring.
Jadi bisa via Zoom atau Google Meet, karena kalau tidak salah ada 2 guru pamong yang sedang melakukan isolasi mandiri. Sosialisasi itu adalah sosialisasi aplikasi Aksi dan Ayo Coba KKM. Aplikasi tersebut memang sudah instruksi dari Kemendikbud untuk kami sosialisasikan. Dan itu juga kemungkinan yang menjadi program kerja di bidang adaptasi teknologi. Kemudian berikutnya setelah tanggal 21 Agustus kami mulai melakukan kegiatan pembelajaran, Bu. Nah, disitulah kami mulai ikut bersama-sama dengan guru pamong untuk mengajar. Tetapi pesan dari dosen pembimbing kami tetap yang diprioritaskan itu adalah mengajar bagian literasi dan informasi. Namun kami diizinkan untuk membantu guru pamong walaupun mata pelajarannya berbeda dari yang diwajibkan. Misalnya seperti saya diizinkan untuk membantu guru pamong saya untuk mengajar pelajaran IPS. Kemudian kami rencananya juga ingin mengadakan program kerja home visit, Bu. Jadi kami mengunjungi rumah siswa yang memang bersedia untuk menyediakan tempat, kemudian mengumpulkan beberapa siswa-siswa yang sudah dipilih berdasarkan kelas di rumah siswa yang bersedia tersebut. Tapi juga harus didampingi oleh guru pamong. Nah, mungkin ini yang perlu pembahasan dari guru-guru pamong, karena home visit ini memang agak susah, ribet, dan juga takutnya tidak diizinkan oleh Satgas. Gimana ya ibu-ibu, bapak-bapak? Saya mohon sarannya, Bu, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan kampus pengajar yang sudah disampaikan oleh beberapa mahasiswa tadi. Memang banyak sekali yang harus kita kerjakan, tetapi kalau kita sering komunikasi, sering berbicara, saling tukar pikiran, nanti kegiatan kita akan bisa berjalan dengan lancar insya Allah. Nah, terkait dengan rencana-rencana program kerja yang disampaikan tadi, mungkin nanti setelah semua yang direncanakan tadi, kalau nggak salah, kita kan masih rekan-rekan mahasiswa masih asesmen ini di minggu-minggu ini masih asesmen dan pembuatan program unggulan lah, katakan seperti itu. Dan salah satunya tadi ada home visit. Nah, mungkin home visit bisa kita lakukan nanti setelah PPKM mungkin akan segera berakhir, mungkin ya, doa kita. Kalau nggak salah tanggal 9 nanti berakhir, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan. Nanti kalau PPKM-nya sudah berakhir, mungkin kita akan bisa leluasa melakukan program home visit. Seperti yang sudah kita diskusi kemarin, nanti kita bisa kerjasama dengan wali kelas mana untuk mengumpulkan data sedetail mungkin, misal kelas 71 atau kelas yang lain, untuk memberikan data, misal anak yang di Rejomulyo itu banyak, nah maka kita bisa himpun mereka, kita dekati mereka, nanti kita bisa home visit di rumah salah satu siswa yang rumahnya mungkin sedikit leluasa. Nah, nanti kita akan melakukan home visit seperti itu. Nah, nanti setelah kita melakukan home visit, kita akan menemukan suatu kendala ataupun
ataupun suatu solusi. Bisa kendala, juga bisa kendala plus solusi. Contohnya begini, kendalanya mungkin kita harus banyak sekali aturan-aturan yang harus kita terapkan. Tapi solusinya, mungkin setelah kita melaksanakan sekali, nanti anak-anak akan atau siswa kita akan mengajukan beberapa misalnya ketidakmampuan mereka. Ada yang tidak mampu mengakses video kita, pembelajaran kita. Nanti kita bisa ambil solusi itu. Ataupun yang tidak punya HP dan sebagainya, ataupun yang HP-nya serba terbatas karena gabungan HP satu digunakan oleh orang tua dan mereka. Seperti kendala yang sudah kita alami selama ini, banyak sekali siswa kita yang tidak punya HP ataupun HP-nya barengan dengan orang tua atau kakaknya. Sehingga kalau kakaknya atau orang tuanya hari itu dia harus bekerja di luar ataupun kakaknya harus kuliah, maka HP-nya di bawah, dan mungkin ada siswa yang tidak memegang HP. Oleh sebab itu nanti saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan program ini. Mungkin dilaksanakannya kan tidak dekat ini, mungkin masih setengah bulan lagi ataupun sebulan lagi. Jadi mungkin hal itu masih bisa. Dan mungkin nanti untuk mahasiswa kampus mengajar, gunakan terus komunikasi dengan guru pamong yang belum pernah ketemu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang ketemu guru pamong secara virtual ataupun secara langsung. Nanti coba dihubungi terus, sampaikan program-program ini. Dengan begitu nanti segala informasi sedikit demi sedikit nanti kita akan bisa satu persepsi, satu sama untuk mensukseskan program kerja kita ini. Mungkin itu dulu. Ada yang lain tambahan dari Bu Retno ataupun Bu Nastiti, silakan. Baik, terima kasih pada Pak Agus atas saran dan juga masukannya. Mungkin ada saran dan masukan lagi dari Ibu, Bu Suratmi, Bu Dian, Bu Retno, Bu Nastiti, Bu Titi. Mungkin ada saran, dipersilakan. Pak Jumat belum bergabung ya? Bergabung Pak Jumat. Yang belum bergabung itu Pak Jumat dengan Ibu Ari, Pak. Oh, Ibu Ari ya. Iya. Coba saya WA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan tadi, ada yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan tanggal 9 sampai tanggal 12 Agustus ya. Itu kan tadi ada 4 kelas yang sudah dipilih. Dan yang ingin saya tanyakan, keempat kelas itu semuanya apakah siswanya harus hadir dalam Zoom atau Meet, atau karena mengingat tidak semua siswa sih ya untuk dapat melakukan kegiatan Meet atau Zoom meeting dengan keterbatasan HP Android mereka. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi lebih lanjut ke guru wali kelasnya ya, karena di sini kan wali kelas tidak tergabung, hanya pamongnya saja di sini. Saya pikir tadi di sini ada wali kelasnya juga, jadi biar sama resepsinya juga untuk tambahan gitu loh. Ya mungkin itu saja yang saya tanyakan, dan untuk hal-hal lain mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan guru pamong dan wali kelas dan mahasiswanya untuk kegiatan tanggal 9 sampai tanggal 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup aja pakai dulu Pak. Nah, yang tutupannya.
Kalau berkenan maskernya bisa dianu ya, bisa kenal maskernya dibuka sebentar ya Mas Amri ya. Ya Pak. Kalau nanti kan kalau ini lebih kenal dengan Mas Amri, udah tahu. Izin jawab, Bu Retno. Beberapa dari kami, guru pamongnya ada yang menjadi wali kelas. Nah, misalnya seperti kelas ini. Kemudian, kalau untuk yang belum guru pamongnya bukan wali kelas, misalnya seperti kelas 71 sama kelas 81, itu kemarin alhamdulillah sudah diberi kontaknya oleh Bu Nastiti. Kami masih harus menghubungi wali kelas dulu, dan kemudian untuk keharusan semua siswa hadir di dalam Zoom. Kalau untuk asesmen sendiri, kami cukup minta tolong kepada wali kelas untuk menyebarkan Google Form. Nanti hasilnya bisa langsung kami cek sendiri. Kemudian kalau untuk yang sosialisasi itu, yang aksi sama ayo coba AKN itu, kami rencanakan harus dihadiri oleh guru dan siswa. Untuk gurunya sendiri kami mengundang cukup guru pamong. Kemudian untuk siswanya sendiri tidak harus siswa yang dipilih untuk pembelajaran literasi ya. Bisa siswa lain saja yang bersedia gitu Bu. Begitu Bu Pak. Oh, baiklah. Jika begitu kan, jadi kan jelas ternyata tidak harus semua siswa. Jadi kan kita bisa memilih kira-kira satu sampel kelas yang memang anaknya aktif gitu. Jadi ya enak gitu. Setidaknya ini Mbak, perwakilan tiap kelas ada. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, temennya bisa tanya gitu. Kalau cuma bagi form mungkin insya Allah bisa. Cuma kalau yang sosialisasi aksi, minimal setiap kelas ada berapa perwakilannya. Jadi bisa saling kasih tahu satu sama lain teman-temannya gitu. Itu aja. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Mohon maaf Ibu, jadi rencana kami terkait dengan kelas 91, 92, 81, dan 71 itu kan ada 4 kelas, sedangkan kami ada 8 orang seperti itu. Jadi rencananya untuk satu kelas itu kami membagi menjadi 2 bagian. Jadi misalnya satu kelas itu ada 30 orang, kami melakukan asesmen terhadap 15 orang dan setengahnya lagi rekan kami seperti itu Bu. Jadi satu kelas 2 orang. Terkait itu bagaimana ya Bu saran dan masukan Ibu terhadap rencana kami? Terima kasih. Izin menjawab ya Mas. Baik Bu. Untuk satu kelasnya 2 mahasiswa, sebenarnya itu kalau menurut saya tidak masalah. Bahkan penelitiannya, bukan penelitian, apa ya, barengan gitu, apa sih, kayak penelitiannya lah ya, bisa dikatakan seperti penelitiannya bersama, berdua itu tidak masalah.
menurut saya tuh nantinya ujung akhirnya output yang akan kita dapatkan itu kan sebuah laporan dari masing-masing individu. Nah, tentunya di dalam laporan itu kan nanti antara si A dengan si B itu kan berbeda. Walaupun kelasnya sama, menurut saya tidak masalah. Karena nantinya apa ya, kayak judul laporan kalian kan pasti nantinya berbeda gitu kan. Jadi nggak masalah sih menurut saya, justru kalau satu kelas itu diisi dengan 2 mahasiswa itu malah lebih ringan pekerjaan kalian, jadi bisa saling membantu daripada satu mahasiswa menghandle satu kelas, itu kayaknya sulit gitu. Menurut saya itu sih, nggak apa-apa kalau misalnya satu kelas itu oleh 2 mahasiswa. Kalaupun misalnya nanti kalian takut laporannya akan sama, boleh juga misalnya absen 1 sampai 15 itu siapa, kemudian absen bawah siapa, jadi bagi aja, nggak masalah sih Mas. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas saran dan juga masukannya. Mungkin saran dan masukan dari Ibu akan kami jadikan acuan dalam penyusunan rencana selanjutnya seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Suci, dipersilakan Suci. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan salah satu program kerja kami, yaitu untuk meningkatkan literasi, di mana kami bermaksud untuk membuat program kerja yang bernama Satu Sari, yaitu satu buku satu hari. Jadi setiap anak satu hari harus membaca satu buku atau bisa artikel dan lain sebagainya. Maaf Ibu, ada kendala sedikit. Mohon izin melanjutkan. Saya ulangi bahwa ada satu program mengenai literasi di mana kami akan mengadakan program kerja yang bernama Sakusari, satu buku satu hari. Peserta didik diharapkan dapat membaca setiap hari untuk menambah minat bacanya dengan membuat pohon literasi. Dalam pohon literasi tersebut, siswa harus menuliskan judul buku, nomor buku, dan penggalan kalimat dalam buku atau artikel yang dibacanya. Tidak harus buku, yang penting ada ilmunya gitu, Bu. Nah, terus maksud kita dalam program tersebut, siswa dapat meningkatkan kreativitasnya dalam membuat literasi dan dapat meningkatkan minat bacanya. Bagaimana Ibu Bapak, apakah ada saran mengenai program tersebut? Izin bertanya ya Mbak, tadi untuk program aksi ya, itu untuk berlaku semua kelas yang dipakai buat sampel ya? Ya Mbak Arisa. Sampel Mbak. Cukup sampel aja Ibu. Oh, sampel berarti ya dipilih aja. Kalau sampel kan berarti agak mudah, nggak semua gitu loh. Ya, nanti didiskusiin lagi kelas mana yang kira-kira
anak-anaknya untuk literasinya lebih aktif. Kalau sampel malah lebih enak. Ya, itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima Iya, kasih Mbak Ibu. Elisa. Iya, Mbak Elisa, ada tambahan sedikit ini untuk pohon literasi. Kira-kira buku yang akan dibuat literasi itu ditentukan atau anak atau siswa itu menentukan sendiri? Untuk Ibu, untuk bukunya mungkin dibebaskan untuk siswa, tapi yang harus mengenai pelajaran. Begitu. Kemudian untuk pohon literasinya itu berkelompok atau itu secara luring atau secara daring kira-kira ya dalam situasi seperti ini. Mungkin bisa dibuat secara daring, Ibu. Jadi setelah siswa membaca, terus membuat pohon literasi, bisa dikirimkan hasilnya. Gitu. Oke. Izin masuk, Bu. Untuk yang program home visit itu, di situ kami diharuskan untuk didampingi oleh guru pamong. Bagaimana kalau guru pamongnya itu bebas gitu, Bu, tidak harus sesuai dengan guru mata pelajaran bahasa atau matematika. Atau bagaimana, Bu, ya sebaiknya, Bu? Tes. Izin memberikan sedikit solusi. Ya. Jadi kalau untuk home visitnya, kalau yang pertama mungkin nanti bisa dengan guru pamong ataupun wali kelas, ya. Jadi nanti bisa rekan-rekan ajak wali kelas atau guru pamong. Nah, nanti setelah home visit pertama, nanti pasti akan timbul suatu masalah dari siswa. Misal contoh, Pak, kami butuh penjelasan tentang IPA ataupun tentang bahasa Inggris untuk home visit berikutnya. Tentu nanti rekan-rekan mahasiswa bisa koordinasi dengan guru pamong atau dengan kami. Nanti siapa guru bahasa Inggrisnya atau siapa guru IPA-nya nanti kita ajak ke home visit itu untuk bisa menjelaskan tentang materi yang dianggap susah atau sulit oleh siswa tersebut. Atau tentang pelajaran yang lain, misal Pak, kami butuh soal ini matematika yang bab ini kami belum jelas. Nah, nanti juga seperti itu. Jadi mungkin bisa saja yang pertama dengan kami, guru pamong,
atau dengan tim BK, nanti kita koordinasi juga untuk guru-guru BK-nya untuk bisa aktif, untuk bisa diajak home visit, atau dengan wali kelas, atau dengan guru pamong. Mungkin seperti itu. Monggo. Terima kasih Pak Agus atas sarannya. Kami setuju Pak, tapi kami ini setiap 2 mahasiswa itu dapat 1 kelas Pak. Jadi kalau misalnya home visit itu sebaiknya bagaimana ya Pak? Karena setiap 2 anak itu pegang kelas yang berbeda-beda Pak. Kayak misalnya saya dengan si Suci itu dapatnya siswa kelas 92. Nanti teman saya 2 lainnya dapat 91. Itu bagaimana ya Pak? Oh, jadi sudah dibagi kemarin ya. Misalnya 2 orang tadi, 92 siapa tadi? Riza dengan Suci Pak. Riza dengan Suci di 92. Baik. Tentunya nanti Riza dengan Suci di 92 akan menemukan permasalahan setelah home visit. Ya. Nanti berarti kalau sudah fokus seperti itu, jadi Riza dengan Suci fokus mencari ataupun koordinasi dengan wali kelas 92, kalau nggak salah siapa ya? Bu Suratmi. Oh ya, Bu Suratmi. Nanti dengan Bu Suratmi fokus siswa yang berdekatan, misalnya yang di 26, yang di Rejo Mulia itu ada berapa? Ada berapa siswa, dan mungkin ada yang punya tempat lokasi yang luas. Nanti silahkan Riza dengan Suci dengan Bu Suratmi pertama bisa home visit ke sana. Nah setelah itu kan nanti ada diskusi di situ. Nanti setelah keduanya nanti bisa ngajak saya, misalnya 92 butuh penjelasan matematika. Jadi nggak ngajak Bu Suratmi lagi, ajak saya untuk saya menjelaskan matematika. Mungkin pertemuan berikutnya home visit ketiga siswa butuh bahasa Inggris, nanti Riza sama Suci bisa ngajak Pak Jumat untuk home visit. Mungkin seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau misalnya 1 hari 1 Baik Pak, kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin mengenai program membaca artikel tadi ataupun buku. Itu rencana kami ingin membahas 1 hari membaca 1 buku. Untuk diterapkan kepada siswa itu apakah memberatkan siswa ataupun bagaimana ya Pak saran dari Ibu ataupun Bapak mengenai frekuensi dari proja tersebut? Mungkin ada saran dan masukan. Mas Amri. Iya Bu. Kalau menurut saya siswa sekarang itu kalau tidak dipaksa
uh, kalau itu memang merupakan program, ya kita usahakan anak tersebut harus mau untuk membaca, walaupun toh seberapa hasilnya setiap harinya. Sebetulnya di sekolah kami juga sudah dicanangkan dengan literasi tersebut, walaupun toh hanya 15 menit, 10 menit, anak itu diwajibkan untuk membaca. Saya minta apa tadi kriterianya lagi Mas Amri. Kira-kira nanti dalam pembuatan pohon literasi itu apa saja yang akan dicantumkan di situ. Kemudian satu siswa itu kira-kira kalau yang namanya pohon itu semakin rimbun kan semakin bagus ya. Kira-kira satu pohon itu kriterianya satu siswa atau satu kelas atau untuk berapa siswa begitu kira-kira. Atau mungkin satu siswa itu membuat satu pohon literasi, kemudian apa saja yang perlu dicantumkan dalam pohon itu, apakah itu dari beberapa buku berjenjang satu hari dapat satu pohon, satu ranting, satu hari satu ranting, satu hari satu ranting begitu, atau satu pohon itu untuk satu kelas. Izin memberikan ini Bu ya. Jadi yang terkait dengan pertanyaan Bu Suratmi, karena saya perhatikan kan mahasiswa rekan-rekannya juga lagi dalam membuat program, kita lagi semua lagi belajar kampus mengajar ini Bu ya. Jadi mungkin seringnya kita komunikasi nanti akan ketemu yang dimaksud Bu Suratmi ya, ataupun yang literasi kan masih kira-kira masih minggu keberapa tadi ya kalau nggak salah, atau masih bulan depan. Jadi nanti kita komunikasi terus gimana untuk literasi itu, apa ya, satu hari satu ranting atau satu pohon satu kelas seperti yang ditanyakan Bu Suratmi, atau rekan-rekan mahasiswa bisa koordinasi dengan Bu Suratmi secara intensif. Karena beliau yang guru bahasa Indonesia kemarin sudah, yang sebelum-sebelumnya sudah membuat pohon literasi di kelas 91 yang dulu. Mungkin rekan-rekan bisa kolaborasi, bisa tanya-tanya gimana baiknya untuk pohon literasi dan sebagainya. Mungkin begitu Bu Su ya. Kita saling koordinasi terus, saling ngobrol terus, nanti akan ketemu. Yang penting program kita jalan dulu. Ya, untuk yang minggu ini asesmen dan sebagainya jalan dulu, baru nanti kita berlanjut ke numerasi dan literasi. Mungkin seperti itu. Silahkan ada lagi. Kemudian satu lagi Mas Amri ya, yang untuk home visit itu ya, yang untuk fisik itu kira-kira programnya siswa itu yang akan ditanyakan apa saja, sehingga nanti kita bisa untuk menyiapkan. Kami juga belum tahu sih alamat mereka yang rumahnya 26 atau Rejomulia itu siapa saja. Ini kami juga belum paham. Tapi kalau kita sudah tahu program literasi itu apa, program visit itu apa saja, nanti insya Allah saya bisa berbicara di grup, kemudian tanya sama siswa kira-kira rumahnya yang terdekat di sekolahan itu siapa saja. Itu Mas Amri. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Nambahi Mas Amri, untuk yang home visit itu
kalau saya boleh memberikan usul, kita home visit konsultasi kesulitan belajar. Jadi siapkan aja pertanyaan-pertanyaan mungkin kesulitan apa saja untuk yang pertama, home visit pertama kan pasti akan kita tanya ya, kesulitan belajar bahasa Indonesia di mana, yang perlu dijelaskan mana, matematika yang mana, yang perlu dijelaskan mana. Nanti setelah itu baru home visit berikutnya seperti yang saya katakan tadi, rekan-rekan mahasiswa bisa mengajak saya untuk matematika, bahasa Inggris untuk Pak Jumat, ataupun IPA dengan Bu Ari dan sebagainya untuk diajak home visit. Dan untuk mencari alamatnya nanti bisa Bu Ratmi mungkin minta bantuan dari rekan-rekan, gunakan Google Form, mungkin suruh buatkan, nanti bisa suruh ngeling, nanti alamat dan ininya nanti bisa jelas. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas saran dan juga masukannya. Jadi untuk kegiatan home visit itu nanti sebelum kami melakukan kegiatan tersebut, kita membagi seperti angket. Jadi angket itu isinya beberapa pertanyaan mengenai kendala ataupun kesulitan siswa dalam pembelajaran yang tentunya terkait dengan literasi, numerasi seperti itu Pak. Kemudian juga nanti mungkin Pak, setelah selesai dari home visit 1 misalnya, kami membagi seperti Google Form berupa saran dan juga masukan ataupun kesulitan siswa. Jadi siswa itu dapat menuliskan saran masukan terhadap kegiatan home visit itu, bagaimana kedepannya dilakukan, nanti bisa mereka tuliskan di forum Google Form seperti itu Pak. Ya, untuk perbaikan ya. Ya Pak. Evaluasi nanti terus berkembang seperti itu. Ya Pak. Oke, sip. Ya. Baik Pak. Mungkin ada tambahan dari teman Pak Riza. Izin menambahkan Pak, kami ini selesai masa observasi. Artinya kami sudah mulai mengumpulkan laporan awal dan laporan mingguan. Kalau untuk laporan awal itu, informasi dari Ibu Her, selaku DPL kami, di laporan awal itu sudah dicantumkan program kerja. Jadi mungkin dalam rapat kali ini kami sangat memohon saran dari Ibu dan Bapak terkait program kami. Misalnya seperti yang Sakusari itu Bu ya, Bu Pak, yang literasi membaca itu, pohon literasinya masih berupa apa aja? Judul buku, halaman, penggalan kalimat. Rasanya belum lengkap. Kalau saran dari Ibu Suratmi, kira-kira pohon literasinya harus lengkap apa ya Bu? Atau bagaimana susunannya? Kalau untuk ininya, bukunya itu rencananya sebenarnya tidak harus 1 hari 1 buku, tapi yang jelas setiap hari siswa itu memberikan satu data mereka bacanya apa, sampai mana, kemudian apa yang mereka peroleh dari hasil bacaan tersebut. Begitu Bu. Mbak Riza, kriterianya judul, boleh judul bagus, kemudian halaman, karena 1 hari itu belum tentu 1 buku itu selesai, mungkin dari halaman sekian sampai halaman sekian. Cuman kalau penggalan kalimat itu kayaknya kok rancu ya, penggalan kalimat.
Mohon maaf Bu, diralat. Jadi ringkasan bagaimana Bu kalau ringkasan? Kalau ringkasan oke. Tetapi kalau untuk pohon literasi itu ringkasan terlalu panjang loh. Oh iya Bu. Kalau Baiknya kira-kira bagaimana? tema gimana? Iya Bu. Temanya. Oh tema. Ya. Iya Judul Bu, sama siap. tema kan berbeda. Judul Ya. bukunya apa, kemudian yang dibaca itu kira-kira temanya tentang apa yang dibaca pada saat itu. Iya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik Bu, kemudian saya ingin bertanya mengenai pelaksanaan literasi ini tadi. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan terkait literasi siswa itu perlu dipaksa seperti itu Bu. Mungkin bagaimana Bu saran dari Ibu mengenai bagaimana cara kita nanti mengajak untuk siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini Bu, seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, nanti sambil jalan Mas Amri, kita motivasi anak-anak tersebut, kita pilih, kemudian kita suruh untuk membaca, kemudian kita beri kriteria yang akan dilakukan literasi nanti, dan insya Allah akan jalan Mas. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau didiskusikan Pak Amri? Izin Pak. Ya, silakan. Ya, izin merangkum hasil bimbingan ini ya Pak ya untuk Ya. 2 program tadi. Sebelum kita berlanjut ke program yang ingin kami sampaikan berikutnya. Program yang home visit itu berarti nanti kami rencananya setelah PPKM selesai ya Pak. Ya, betul. Kemungkinan tanggal 21 semoga saja sudah selesai. Ya, Kemudian berarti perlu menghubungi wali kelas terlebih dahulu. Kemudian nanti akan didampingi oleh guru pamong dan wali kelas. Atas usul Pak Agus berarti nanti ada program baru dari kami yaitu sharing session di mana kita akan mengumpulkan saran-saran dari siswa terkait permasalahan mereka selama belajar. Ya, betul. Kemudian perlu menunggu dulu sampai kita ini ya Pak ya menentukan di mana lokasi sebaiknya melakukan home visit. Ada tambahan dari teman-teman untuk program home visit? Oh iya, sama tambahan satu lagi Pak dari rekan saya yaitu surat izin dari orang tua untuk melakukan home visit. Ya, betul. Kemudian program selanjutnya yaitu satu hari satu buku ya. Satu buku satu hari, Sakusari. Ini atas saran dari Bu Suratmi ya. Untuk pohon literasi kami ganti jadi susunannya yaitu judul, halaman buku, dan temanya. Berarti tidak harus satu hari satu buku, tetapi bisa satu buku itu dibaca dalam beberapa hari. Dan sebaiknya materinya sesuai dengan materi pelajaran. Baik, itu saja. Apakah ada tambahan dari teman-teman atau ibu bapak guru sekalian? Baik. Baik, kami izin lanjutkan ke program berikutnya ya Pak. Ya.
Program berikutnya itu adalah di bidang adaptasi teknologi, Pak. Ini teman saya dari jurusan informatika mengusulkan sebuah program yaitu pembelajaran Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk siswa ya. Untuk siswa, Pak. Sederhana saja, kalau Excel mungkin rumus-rumus, kalau Word mungkin cara-cara ngetik, dasar-dasarnya. Dan dia ingin membuat akun media sosial untuk Negeri 5, Pak, seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Atau mungkin sudah ada, Pak, atau bagaimana untuk dari Bu Nastiti mungkin? Kalau untuk IG, kemudian Facebook, itu yang untuk officialnya atau yang kita kelola dari pihak sekolah itu belum ada. Itu kalau yang IG sekarang itu OSIS yang membuatkan, jadi siswa yang membuatkan. Kita pun nggak punya akses ke sana karena bukan kita yang memegang gitu, Mbak. Kalau misalnya dari teman-teman mahasiswa ingin membuatkan seperti Instagram, Facebook, bahkan web sekolah, itu saya pribadi sangat senang gitu, sangat membantu SMP 5 untuk publikasi. Mungkin dari rekan-rekan guru yang lain juga akan sama seperti saya, akan setuju gitu ya. Kita akan merasa terbantu karena selama ini juga SMP 5 itu sebenarnya banyak prestasi. Cuman kita belum ada wadah atau tempat untuk kita publikasi. Jadi sehingga orang-orang luar itu kalau misalnya cari-cari info tentang SMP 5 itu sangat minim karena kita belum ada publikasi gitu ya Pak Agus ya. Apalagi nanti kalau misalnya dari teman-teman mahasiswa bisa membuatkan web untuk SMP 5 itu kita akan sangat berterima kasih sekali gitu ya, supaya kita juga tidak tertinggal. Karena kemarin itu sebenarnya saya mau buatkan, tapi belum terpegang. Karena saya lagi fokus buat aplikasi untuk Android untuk SMP 5 gitu sih. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa mau membantu, ya itu sangat berterima kasih sekali gitu kita. Karena itu juga kan sebuah ajang promosi ya. Karena kita kan modern, sekarang zaman semakin modern, kita juga butuh yang namanya publikasi biar kita semakin dikenal gitu. Itu sangat setuju saya kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa mau membuatkan. Menambahi ya apa yang disampaikan Bu Nastiti, memang pernah saya menyampaikan ke Bu Nastiti dulu ya. Ya, ketika beliau datang ke sini, saya pesan memang untuk web dan yang lain promosi, tapi mungkin banyak kesibukan dia di sini, jadi mungkin belum terlaksana. Jadi momen ini saya mendukung Bu Nastiti, silahkan bekerja sama dengan Mbak siapa ya? Mbak Aulia. Mbak Aulia ya. Silakan Mbak Aulia dan kawan-kawan bergabung dengan Mbak Nastiti, Bu Nastiti, dan yang lain silakan. Saya mendukung untuk web sekolah, Facebook sekolah, dan lain sebagainya, supaya kita lebih gampang untuk promosi. Karena memang yang disampaikan Bu Nastiti itu betul. Saya ngalami waktu saya belajar kemarin, saya menyampaikan makalah bahwa SMP 5 pernah juara nasional poli. Ketika saya tampil di depan makalah itu, ternyata didebat oleh kawan saya yang di belakang. Saya cari di mana-mana nggak ada bahwa SMP 5 pernah juara poli. Karena di web nggak ada dan sebagainya nggak ada. Itu pengalaman ya. Monggo, saya mendukung penuh, silahkan koordinasi dengan Bu Nastiti untuk membuatkan web dan lain sebagainya. Nanti kalau ada sesuatu yang diperlukan, nanti kita bisa kerjasama dengan pihak sekolah. Nanti saya akan sampaikan ke kepala sekolah. Kalau ada misalnya biayanya mungkin ya, ada biayanya nanti saya koordinasi dengan Pak Ridwan sebagai
bendahara dan Mbak Pur mungkin. Mungkin itu tambahan. Ya. Kalau Mbak Aulianya sendiri gimana untuk rencana, udah ada bayangan untuk web dan sebagainya? Artinya adakah kendala kesulitan yang akan dihadapi kalau seandainya membuat itu? Apa yang diperlukan? Apa saja untuk membuatkan akun di Facebook mungkin tidak terlalu sulit ya. Untuk web mungkin yang agak ini silahkan ada sedikit pencerahan untuk Mbak Aulia. Izin menjawab, Pak. Ya. Insya Allah jika ada kesulitan nanti bisa langsung koordinasi sama Bu Nastiti. Mungkin yang diperlukan seperti email sekolah atau dokumentasi-dokumentasi sekolah gitu. Ya. Oke, terima kasih. Dilanjut. Bagaimana? Izin menambahkan, Pak. Ya. Untuk program kerja berikutnya itu ada di bidang administrasi. Kalau yang sudah kami observasi itu administrasi di SMP Negeri 5 ini sebenarnya sudah baik, Pak. Cuma kemarin info dari Pak Daryanto untuk buku piket misalnya itu belum ada ya, masih berupa lembaran-lembaran nama-nama guru, Pak. Rencananya kami ingin membuat buku untuk buku piket. Kemudian dari teman saya juga mengusulkan untuk membuat buku nama-nama peminjam ya, untuk buku untuk peminjam buku di perpustakaan. Kemudian kalau untuk administrasi lain, apakah ada yang perlu dibantu atau bagaimana ya Pak di SMP Negeri 5 ini? Oke. Sebetulnya banyak sekali yang bisa dibantu kalau nanti bisa koordinasi dengan Pak KTU ya, karena sebenarnya banyak administrasi yang saya sendiri masih apa ya, masih di sini administrasi sudah semua ya, sudah dilaksanakan semua, cuma kita masih belum tersusun rapi ya, masih belum tersusun secara rapi di ruang administrasi ya. Jadi harapannya nanti kita bisa diskusi bareng untuk yang administrasi, karena kan ini masih ke depan ya, masih belum sekarang kan. Artinya masih kita pikirkan dulu, kita amati dulu, kita observasi dulu. Nanti setelah itu atau seminggu 2 minggu nanti kita sambil menanya-nanya, karena saya juga tidak bisa masuk ke administrasi secara ini karena terbatasan dan kemampuan saya
ya. Harusnya, cuma saya perhatikan memang kita kurang tersusun secara rapi. Jadi nanti mohon kita koordinasi diskusi gimana supaya administrasi kita ajak Pak Dar dan TU yang lain untuk secara administrasinya, kerapihannya, atau mungkin tempat duduknya, sirkulasinya, biar kita bisa seperti perkantoran yang bagus misalnya ya. Misalkan ada tamu masuk, di situ sudah ada TU yang menyambut, atau di ruang depan ada yang sudah ada TU yang standby di situ untuk menyambut, dan mungkin di lain-lain. Jadi gimana nanti diskusinya biar kita rekan-rekan mahasiswa yang satu ide contoh, biar administrasi kita bisa berjalan lancar tentang surat menyurat, semuanya sudah dilaksanakan, surat menyurat, surat keluar dan sebagainya, cuma memang kurang tersusun secara rapi. Nanti gimana solusinya, bantuannya biar Iya Pak, mudah-mudahan aja juga dari Mbak-mbak dan Mas mahasiswa ini punya program yang baru untuk administrasi. Ya, karena generasi SMP 5 juga generasi lama, siapa tahu nanti ada program-program yang baru, yang terbaru, yang aktual, bisa ditularkan, bisa ditanamkan di SMP 5 begitu kira-kira. Amin. lanjut. Sudah selesai programnya? Sementara ini cukup itu dulu Pak, mengenai program kerja dan yang sudah kami rencanakan cukup itu dulu. Mungkin sekiranya nanti terdapat beberapa masukan dari rekan ataupun DPL kami mengenai program itu bisa kami diskusikan kembali secara online melalui WhatsApp ataupun nanti ataupun menggunakan Google Meet kembali seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih atas saran dan masukannya. Terima kasih atas cerita pengalaman dalam pembelajaran yang sangat luar biasa. Mungkin saran dan masukan Bapak itu nanti akan kami jadikan acuan dalam penyusunan program kami seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga insya Allah nanti ke depan kita bisa bertemu secara tatap muka Pak dan Bu di SMP Negeri 5 Metro ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa memajukan SMP Negeri 5 menjadi SMP yang berkualitas tentunya. Amin. Amin. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila dalam diskusi hari ini terdapat kekurangan yang baik itu kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak, Bu. Namun sebelum itu Pak, Bu, mohon minta izin untuk on cam untuk dokumentasi seperti itu Bu. Ya. Ya Pak. Mungkin untuk bisa memberi screenshot. Baik. 1, 2, 3. Ibu Titi mungkin bisa on cam, Bu. Maaf Mas, saya lagi masih sakit ini, nggak bisa on cam. Oh baik Bu. Iya. Nah, semoga Ibu Titi segera diberikan kesehatan, amin. Amin. Dokumentasi sudah kami ambil. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selebihnya
Mohon maaf, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.